Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bunda yang solih dan solihah? Ketemu lagi dengan Bunda di pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Baiklah, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Materi kita hari ini yang pertama adalah SBDP tentang mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada. Selanjutnya PPKN tentang hak dalam kehidupan sehari-hari dan contoh sikap yang bertanggung jawab terhadap hak tersebut. Simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menyebutkan pengertian nada dan interval nada dengan benar. Kemudian, dengan menonton video pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami hak yang didapat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan baik. Baiklah anak-anak Bunda yang solih dan solihah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang siapa sih penemu gambar yang sedang kalian lihat ini. Oke, baiklah. Pasti kalian tidak asing lagi dengan benda tersebut. Ini adalah sebuah televisi yang pasti sebagian orang itu ada benda ini di rumahnya masing-masing. Nah, salah satu hasil penemuan yang berpengaruh bagi kehidupan manusia itu adalah televisi. Pada saat zaman dulu nih, televisi itu adalah barang berharga di setiap rumah. Tapi kalau zaman sekarang, karena zaman sekarang itu zamannya handphone yang Android, maka lambat laun televisi di rumah kita itu jarang dibuka. Karena memang sedikit sekali manfaat yang kita dapat dari televisi. Namun, harus kalian tahu siapa sih penemu televisi tersebut? Oke, simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak Bunda, yang sedang kalian lihat ini adalah salah satu tokoh ilmuwan nih, ilmuwan yang merupakan penemu dari televisi. Namanya adalah John Logie Baird. John Logie Baird ini adalah seorang pria kebangsaan Skotlandia. Dan ternyata nih, sebelum berhasil menemukan televisi, beliau itu hidup dalam kekurangan. Nah, meskipun demikian, ia berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan sampai sekarang masih kita rasakan ya. Nah, melalui televisi ternyata pada saat dulu nih, ternyata televisi itu sangat bermanfaat. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan informasi dari televisi, kemudian mendapatkan info-info yang terbaru dari televisi. Nah, salah satu manfaatnya itu, kalau di salah satu stasiun yang ada di Indonesia itu ada yang namanya acara televisi mendengarkan musik lagu daerah. Nah, televisi itu sering menampilkan lagu-lagu daerah ya, terutama pada televisi swasta. Oke, apakah kalian pernah mendengar salah satu lagu daerah yang akan Bunda tayangkan ini? Kira-kira ya, berapa sih jumlah lagu daerah yang ada di Indonesia? Apakah kalian tahu? Oke, simak materi atau penjelasan selanjutnya. Baiklah anak-anak Bunda, ternyata nih lagu daerah yang ada di Indonesia itu tak terhitung. Kenapa Bunda bisa bilang tak terhitung? Karena dalam setiap provinsi itu terdapat kota. Dalam setiap kota itu terdapat kabupaten. Nah, di setiap kabupaten itu hampir rata-rata memiliki satu lagu daerah, bahkan lebih. Nah, maka dari itu banyak sekali lagu daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Papua. Judulnya adalah lagu Apuse. Apuse adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Papua. Lagu Apuse ini diciptakan oleh salah seorang asal dari Jayapura yang tidak dikenal siapa nama jelasnya. Kalian bisa amati dan kalian baca lirik dari lagu Apuse. Pasti kalian tidak asing lagi ya, karena kurang lebih di kelas-kelas sebelumnya sudah pernah mendengar lagu Apuse ini. Oke, baiklah. Kalau mau mencoba di rumah, boleh. Silahkan buka kembali nanti video ini untuk membacanya atau menyanyikannya. Atau penasaran dengan lirik lagu ini, kalian bisa langsung cek di YouTube kalian. Oke, baiklah anak-anak Bunda, kita lanjut ke materi selanjutnya.
Oke, baiklah anak-anak Bunda. Ketika kalian mencoba untuk menyanyikan lagu Apuse tadi, ada sebuah nada ya. Ada nada-nadanya. Kok bisa ya nada-nadanya bisa tercipta seperti ini? Karena memang penciptanya itu membuatnya dengan mengerti maksud dari nada-nada tersebut. Nah, pertanyaan Bunda, apakah arti dari nada? Oke, silakan dibaca layarnya atau dibaca tulisan yang ada di layarnya. Apa itu nada? Nah, nada itu adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Ada nada yang tinggi, ada juga nada yang rendah. Nah, perhatikan baik-baik. Solmisasi tangga nada berikut ini. Ada angka 1 sampai ada angka 1 yang di atasnya ada titik. Dari nada do, re, mi sampai do tinggi. Bisa kalian amati baik-baik bagaimana letak tinggi nadanya. Selain nada, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan nada interval atau interval nadanya. Nah, pertanyaan Bunda, apa itu interval nada? Oke, baiklah. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nah, interval ini ada yang berjarak setengah, 1,5, ada 1 dan 2 bahkan sampai 6. Oke, baiklah anak-anak Bunda, di bawahnya itu ada tabel jarak nada yang harus kalian pahami. Bisa dibaca dengan baik, ada jarak 1, itu contohnya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Jarak setengah nada itu ada mi, fa, si, do. Jarak 1,5 nada itu ada re, fa, mi, sol, la, do. Kemudian jarak 2 nada itu ada do, mi, fa, la, sol, mi. Nah, kalau kalian mencontohkannya itu sesuai dengan urutan tangga nadanya ya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami dengan baik kan anak-anak Bunda yang solih dan solihah? Semoga bisa. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang akan Bunda bahas kali ini adalah tentang hak-hak yang harus manusia dapatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ ada 2 orang yang sedang menonton televisi. Mereka sedang bersantai, menikmati waktu istirahatnya untuk menonton televisi. Nah, ternyata apa sih hak-haknya? Perhatiin baik-baik. Ternyata kita kembali ke fungsi dari televisi tersebut. Tayangan televisi ternyata dapat kita nikmati karena kaitan erat dengan energi listrik. Dalam penggunaannya, energi listrik itu harus dihemat. Betul, harus dihemat. Karena kenapa? Karena beberapa pembangkit listrik menggunakan sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Karena batu bara dan minyak bumi suatu bahan bakar yang bakal habis nantinya karena tidak bisa diperbarui. Nah, penggunaan televisi itu berkaitan erat dengan hak seseorang ya. Karena hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima sejak lahir hingga sekarang. Setiap orang itu berhak memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Paham anak-anak Bunda? Jadi hak itu adalah apapun yang kita terima. Oke, dari sejak lahir hingga sekarang. Bunda contohkan beberapa hal. Andai Bunda sebagai seorang anak ketika di rumah, itu Bunda berhak untuk menerima kasih sayang dari kedua orang tua Bunda. Itu ketika Bunda berada di dalam rumah. Ketika kita atau Bunda sedang berada di sekolah, Bunda berhak aman dan nyaman ketika Bunda berada di sekolah. Dan di lingkungan sama seperti itu ya. Kurang lebih itu sebagai salah satu contoh hak-hak manusia atau sebagai seorang siswa yang harus didapat baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Oke, insya Allah pembelajaran H ini sudah kita dapatkan atau sudah kalian dapatkan di kelas 3, kelas 4, kelas 5. Karena memang merupakan kebutuhan untuk hidup kita sehari-hari. Baiklah anak-anak bunda yang soli dan soliha, perhatikan layar device kalian masing-masing. Di situ ada 3 gambar yang menunjukkan kegiatan yang berbeda-beda. Sekarang kita perhatikan gambar yang pertama. Ada seorang anak perempuan, itu dia sedang berada di dalam kelas dan dia bersiap-siap untuk mendapat ilmu dari gurunya. Pertanyaan Bunda, apakah anak perempuan tersebut sudah mendapatkan haknya ketika berada di sekolah? Oke, betul sekali. Ya, anak perempuan tersebut sudah mendapatkan haknya. Apa haknya? Belajar di sekolah atau mendapatkan ilmu dari ibu guru. Sip, lanjut dengan gambar kedua. Di gambar kedua, itu ada orang tua, ayah dan ibu, kemudian 1 anak laki-laki. Mereka sedang mengajak bermain anak laki-lakinya di taman. Nah, pertanyaan Bunda, apakah anak laki-laki tersebut sudah mendapatkan haknya ketika berada di rumah? Oke, betul sekali anak Bunda. Anak laki-laki tersebut sudah mendapatkan haknya ketika berada di dalam rumah. Apa haknya? Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Masya Allah. Terakhir nih, gambar yang ketiga. Perhatiin baik-baik nih ya. Gambar yang ketiga, kurang lebih itu adalah anak laki-laki yang sedang berada di sekolah lagi nih. Ketika pulang sekolah, ada 1 anak laki-laki yang selalu dibully, yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, kira-kira anak laki-laki yang dibully, yang dikucilkan itu, apakah dia sudah mendapat haknya ketika berada di lingkungan luar? Oke, bisa dijawab? Baiklah anak-anak Bunda, betul sekali ya. Anak laki-laki tersebut belum mendapat haknya ketika berada di luar. Kenapa? Karena dia masih merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam hidupnya karena selalu dibully oleh teman-temannya. Oke, sampai di sini sudah paham ya apa sih hak dan bagaimana contoh dari hak tersebut dan pengaruhnya ketika kita tidak melaksanakan hak atau melaksanakan hak. Baiklah anak-anak Bunda yang soli dan solihah, itulah tadi materi yang sudah Bunda sampaikan dari mengenal salah satu tokoh ilmuwan kita, yaitu penemu televisi, kemudian mengenal lagi tangga nada, kemudian interval nada itu apa dan contoh-contohnya. Kemudian kita beranjak lagi ke apa itu hak dan contoh dari hak. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengetahui tokoh penemu televisi yang merupakan alat atau benda yang sangat erat kaitannya dengan energi listrik. Kemudian kalian dapat memahami tangga nada dan interval nada. Kemudian terakhir, kalian dapat memahami apa itu hak yang diperoleh oleh seorang anak atau oleh seorang manusia, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Masya Allah anak-anak Bunda yang solih dan solihah. Baiklah, Bunda tutup kegiatan hari ini ya. Sekian pembelajaran dari Bunda hari ini. Kita tutup dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat anak-anak Bunda, setelah video ini Bunda sudah membagikan worksheet yang harus kalian kerjakan di grup kalian masing-masing atau di grup kelasnya masing-masing. Silakan kalian baca sesuai petunjuk. Ingat, slogan kita apa? Jangan bertanya sebelum kalian membaca sampai selesai. Paham? Biasakan membaca sebelum bertanya. Oke, baiklah. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak Bunda.